نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ikhwani kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Ta'ala, melanjutkan kajian pada waktu setelah subuh tadi dengan merujuk kitab Asarud Dunub alal afrati wasyu'ub, Asarud Dunub alal afrati wasyu'ub, yang ditulis oleh Syekh Abu Ubaidah Mazhur bin Hasan Ali Salman, yang tadi telah kita bahas dua perkara. Kapan umat Islam bisa melawan musuh, setiap musuh apapun yang memiliki kekuatan apapun, dan kapan umat Islam itu mengalami ketentraman hidup aman. Di antaranya orang itu harus beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu telah dibuktikan oleh para anbiya. Musuhnya orang anbiya bukan orang miskin. Musuhnya orang anbiya bukan orang-orang yang sifatnya rendah. Justru tokoh-tokoh umat yang kufar. Tetapi Allah Ta'ala memenangkan mereka. Padahal wilayah mereka kuasai. Kekuatan fisik, kekuatan orang mereka kuasai. Tapi para anbiya dibekali Allah Ta'ala iman. Demikian juga lihat Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga yang lainnya, yang mana dihadapkan oleh Allah Ta'ala kepada Raja Namrud yang lainnya, tapi karena kuatnya istiqomah di atas iman, mereka ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menjadi orang yang bisa melawan musuh-musuh umat Islam dan juga menjadi masyarakat yang aman, diperlukan kita menuntut ilmu din, beramal dengan amalan sunnah, istiqamah, dan juga bersabar atas itu semuanya. Nomor 3, as-salisu al-barakatu fir rizki wa taisiru asbabihi. Maka orang yang ahli ibadah kepada Allah, yang tidak mencampuri dengan kesyirikan, tidak mencampuri dengan kebid'ahan, akan dimudahkan mendapatkan rezeki dan dimudahkan pula untuk mencarinya. Maka Allah berfirman di dalam ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk bumi ini mau beriman dan takwa, itu surat At-Talaq itu. La fatahna walau anna ahlal qura amanu wattaqau, surat Al-A'raf ayat nomor 96. Seandainya penduduk negeri dia mau beriman, mau bertauhid, ya, mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan-larangannya, terutama larangan syirik, larangan kebid'ahan, maksiat yang lainnya, dan diamalkan tauhid itu, dijauh pula kebid'ahan dan kemaksiatan, Allah menjanjikan la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Maka Allah akan membuka keberkahan. Keberkahan itu maknanya kebaikan yang banyak di langit, berupa hujan yang bermanfaat. Wal ardi, dan juga suburnya tanaman-tanaman di permukaan bumi. Jadi rezeki itu bukan diperoleh dengan usahanya manusia duniawi, bukan. Tetapi rezeki itu diperoleh dengan keimanan dan ketakwaan. Maka orang yang beriman dan takwa akan mencari rezeki yang halal. Dan lihat satu contoh penduduk kota Mekah pada zaman dulu.
yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Di situ bersih, tidak ada satu tanaman dan tidak ada satu pun. Tapi Nabi Ibrahim mohon kepada Allah Ta'ala, Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negeri itu aman, dan keamanan negeri yaitu dengan beribadah kepada Allah. Dan ya Allah, berilah rezeki penduduknya, dikasih oleh Allah Ta'ala rezeki dan dibuat aman ketika penduduknya saat itu betul-betul beriman kepada Allah. Tapi sekarang dunia berubah karena banyaknya maksiat, itu Allah Ta'ala mengurangi rezeki. Sekalipun kemewahan hidup berapa banyak ketika orang-orang Islam dengan adanya pandemi corona ini menjauhi masjid-masjid Allah, menjauhi amal ibadah, hancur perekonomian dunia. Dan itu telah ditotal sekian para negeri. Bukti, mestinya orang itu ketika mendapatkan musibah mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, karena musibah itu ujian dari Allah Ta'ala, bukan hanya usaha secara duniawi lalu mereka menjauhkan orang beribadah. Inilah yang kita faham berapa kehancuran negara pada zaman sekarang, ya, kerugian-kerugian disebabkan karena menjauhi rumahnya Allah, menjauhi ibadah. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatakhna alaihim barakatum minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala dan Nabi-Nya, menjauhi larangan Allah dan Nabi-Nya, menjauhi larangan Allah dan larangan Nabi-Nya, la fatahna, kami buka, bukan ditutup, alaihim, untuk siapa? Orang beriman, barakatim minas sama'i wal ardh, keberkahan yang banyak di langit, hujan yang bermanfaat, bukan hujan membawa bala, dan juga bumi yang subur. Sekarang berapa banyak tanaman-tanaman yaitu kurang penghasilnya karena dosanya manusia. Lalu Allah menjelaskan walakin kadzabu, tetapi penduduk negeri ini banyak yang dusta, banyak yang berbuat syirik, banyak berbuat kemaksiatan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka dengan kemiskinan, dengan kekurangan, ya, disebabkan karena dosa mereka. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dijelaskan di sini oleh Syekh Abu Ubaidah Mas'ud bin Hasan hafizahullah taala, wa hadhi qa'idatun mutarradatun fi muamalatillah taala fi muamalatillah taala fi li khalqihi. Inilah kaidah yang Allah Ta'ala bermuamalah kepada makhluknya. Kalau makhluk ini mau beriman, beribadah kepada, rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Kesehatan pun miliknya Allah, bukan miliknya manusia. Maka sudah menjadi sunnatullah ketika orang itu melanggar hukum Allah dihukum. Wa sunnatun madhiya fihim, dan ini merupakan sunnah, yaitu mereka merupakan kondisi umat pada zaman-zaman dahulu. Tidaklah orang yang kaya raya yang ingkar kepada Allah melainkan akan dihancurkan. Tidak ada sejarahnya orang dahulu yang kufur, menolak Islam kemudian dimuliakan oleh Allah. Amalallahu ta'ala biha man qablana. Allah Ta'ala telah membuktikan janjinya ini kepada hamba-hamba yang sebelumnya yang kufur. Wa yu'amiluna wa yu'amilu bima man ba'dana. Demikian juga Allah Ta'ala telah melakukan hambanya ini kapan saja, zaman sekarang maupun untuk besok. Ini untuk peringatan kepada kita semuanya. Dan kalau sudah hancur ekonominya, yaitu hancur, siapa yang bisa menolong? Tidak ada yang bisa menolong. Sekarang berapa banyak pengusaha-pengusaha karena haram yang mereka lakukan sehingga Allah Ta'ala menghancurkannya. Iya dan bilang tadi. Selanjutnya boleh. Surat Al-Maidah ayat nomor 65 sampai nomor 66. Riwayatnya hidupnya orang ahli kitab dahulu. Maka Allah berfirman, walau anna ahlal kitabi, seandainya ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Orang Yahudi, orang Nasrani.
yang punya kitab Taurat, punya kitab Injil, dan juga diutusnya seorang nabi, Nabi Musa dan Nabi Isa. Amanu wattaqau. Seandainya ahli kitab zaman dulu dia mau beriman, bahkan juga zaman sekarang dia mau beriman, mau bertauhid, menjauhi kesyirikannya, menjauhi kemaksiatannya. Wattaqau, dan mereka menjauhi dan mau bertakwa. Apa katanya Allah Ta'ala? La kaffarna anhum sayyiatihim. Sungguh akan kami hapus dosa-dosa mereka dulu. Ya, ini ketetapan dari Allah Ta'ala. Maka kita diingatkan keadaannya orang ahli kitab dahulu sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya orang Yahudi Nasrani itu mau beriman, tidak mempertuhankan Uzair, tidak mempertuhankan Yesus atau Nabi Isa, nah, maka la kaffarna anhum sayyiatihim, akan kami hapus dosa-dosa mereka. Wala adkhalannahum jannatin naim, dan kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh nikmat. Ini menunjukkan orang Yahudi dan Nasrani itu kafir. Ini ayatnya loh. Surat Al-Maidah 65. Karena mereka tidak beriman ya kufur. Mereka tidak bertakwa ya kufur. Siapa mengatakan mereka muslim? Allah Ta'ala memberi penjelasan. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau la kaffarna anhum sayyiatihim. Dan seandainya penduduk atau ahli kitab itu mau beriman dan takwa, akan kami ampuni kesalahan mereka, dosa mereka. Tapi mereka mengatakan wa qala yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair itu anaknya Allah. Demikian juga berkata pula orang Nasrani, Isa ibnu Maryam, yaitu ibnullah. Bagaimana Allah Ta'ala akan mengampuni dosa mereka? Dosa yang paling besar yang Allah tidak akan mengampuni, dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan. Ketika tidak diampuni, dibuat sengsara hidupnya. Dan juga Allah Ta'ala akan memasukkan surga, tapi karena kesyirikan mereka, Allah tidak memasukkan di dalam surganya. Ini menunjukkan kufurnya mereka. Lalu Allah menjelaskan, walau annahum aqamut taurata. Seandainya orang ahli kitab itu mau dia mengamalkan Taurat itu untuk orang Yahudinya, wal Injil, dan orang Nasrani mau mengamalkan Injil, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan juga mau mengimani yang Allah turunkan kita kepada mereka, la akalu min fauqihim, mereka akan mendapatkan rezeki dari langit, mereka akan makan dari atas, maknanya mendapatkan rezeki berupa hujan. Wa min tahti arjulihim, mereka akan mendapatkan rezeki pula dari atas kaki mereka, maknanya bumi. Inilah kehancuran ekonomi di permukaan dunia pada zaman sekarang karena sebab kesyirikan, sebab kekufuran. Siapapun, bukan saja orang kafir, orang muslim yang dia melakukan dosa dihukum oleh Allah, terutama dosa syirik. Berapa banyak orang muslim masih melakukan kesyirikan, dan berapa banyak orang muslim yang masih loyal menganggap orang ahli kitab itu saudaranya. Bagaimana tidak dihukum oleh Allah? Minhum ummatun muqtasidun, sebagian ada orang ahli kitab ini yang dia beriman, yang mana mereka mencukupkan dengan amal-amal yang wajib. Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun, tetapi umumnya mereka amalnya jelek, mereka melakukan perbuatan dosa. Ya, ini ketetapan dari ayat Allah, yang mana sebagai bukti keimanan orang mukmin mengimani kitab Allah. Al-iman billah wa malaikati wa kutubihi. Surat Al-Maidah ayat nomor 65 sampai 66. Jadi ekonomi yang lancar ya diperoleh yaitu dengan keimanan, diperoleh dengan tauhid, diperoleh dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena rezeki itu miliknya Allah. Wa huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
Allah Ta'ala yang punya rezeki yang kuat, yang tidak bisa dikalahkan oleh hambanya. Kemudian juga ayat berikutnya dari surat An-Nahl 97. Ya, kita bawakan ayat karena ini paling min asdaqil qauli, paling benarnya bicara. Karena itu kalamullah, bicaranya Allah. Maka siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang cukup, menghidupi dirinya, bisa menjadi orang beribadah kepada Allah, dengarkan ayat ini. Man amila salihan. Siapa yang beramal soleh. Amal soleh itu amal yang cocok dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu amal soleh. Allah Ta'ala tidak berbicara man amila sayyi'atan, tidak. Siapa melakukan dosa, bukan. Man amila salihan. Siapa yang beramal soleh, sholat, siam, menuntut ilmu, ya, melaksanakan perintahnya, itu amal soleh. Karena kalau kita lihat semua perintahnya Allah Ta'ala baik jika kita amalkan. Bayangkan kita disuruh berbuat baik kepada tetangga, disuruh berbuat baik kepada keluarga, disuruh berbuat baik kepada anak, disuruh berbuat baik kepada orang tua, disuruh baik kepada kerabat, disuruh berbuat baik pula kepada suami, kepada istri. Itu amal soleh. Siapa saja yang beramal soleh, min dzakarin, dia laki-laki, au unsa, atau dia orang mukmin, wanita. Yang nomor dua, wa huwa mukmin, dia bertauhid. Ya, mukmin maknanya dia bertauhid, bukan berbuat syirik. Karena apabila orang sholat, dia haji, siam, dia berbuat syirik, itu bukan amal soleh. Karena Allah Ta'ala berjanji, la in asyrakta la yakhbatanna amaluka. Kalau kamu mau berbuat syirik, maka lebur, tidak ada artinya sholatmu, tidak ada artinya siammu, tidak ada artinya zakatmu, tidak ada artinya kamu menuntut ilmu. Semua hancur karena kesyirikan. Ya, ini surat An-Nahl ayat nomor 97 yang harus kita fahami. Saya ulang lagi, mana amila salihan, barang siapa beramal soleh. Siapa itu? Min dzakarin, orang laki-laki, au unsa, atau perempuan, wa huwa mukmin, dia bertauhid. Jadi bukan hanya sekedar amal soleh, tetapi hatinya harus dia beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berlindung kepada Allah Ta'ala, beristighatsah kepada Allah Ta'ala, meminta apa menjadi semua kebutuhannya kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan orang bertauhid dan orang beramal sunnah ini dengan kehidupan yang baik. Tentunya hidup itu baik karena mendapatkan rezeki. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan membalas mereka, dibalas amal mereka dengan tauhidnya ini, dengan amalan sunnah itu, dengan ajrahum, pahala, bi ahsani ma kanu ya'malun, karena paling baiknya apa yang mereka kerjakan. Paling baiknya amal-amalan soleh. Bayangkan orang sholat mengganggu apa? Ya. Orang berzikir mengganggu apa dia? Orang berdoa tidak mengganggu orang, siam tidak mengganggu orang, sedekah tidak mengganggu orang dia. Jadi Allah Ta'ala menjanjikan siapapun hambanya yang dia mau beramal soleh sesuai dengan sunnahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia beriman, menjadi orang yang ikhlas, tidak dicampur dengan syirik, dijanjikan wal falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami benar-benar akan menghidupkan dia hidup yang baik, dan itu telah dibuktikan para anbiya. Bayangkan bangsa Arab dulu sebelum didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hancur perekonomian. Permusuhan yang timbul satu sama lain, pencurian, pembunuhan. Tetapi setelah mereka masuk Islam, Allah menjadikan persaudaraan. Allah menjadikan mereka tolong menolong. Ini faedahnya kembali kepada tauhid dan juga mengamalkan sunnah. Dijelaskan di sini fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maknanya fid dunya. Kami buat mereka hidupnya senang dengan rezeki yang halal itu. Dan rezeki kaum muslimin tidak harus banyak. Perut kita ini yang miskin, yang kaya, ya semisal ini,
Tidak kalau miskin mengerut menjadi kecil. Tidak kalau kaya melebar menjadi satu masjid perutnya, tidak. Kebutuhan kita dengan masalah urusan dunia itu sebetulnya qalil sedikit. Mataun qalil. Bayangkan kita punya rakus makan yang enak, makan yang banyak, satu piring sudah penuh perut kita. Mau minum sekian banyak macam, hanya satu gelas dua gelas yang masuk dalam perut kita. Dunia ini tidak banyak kita butuhkan. Baju yang kita miliki 100 setel, yang kita pakai 2. Rumah yang kita miliki 1000 rumah, yang kita pakai 1. Ya. Kendaraan yang kita miliki banyak, yang kita pakai 1. Jadi manusia itu rakusnya urusan dunia tidak pernah berhenti, padahal kebutuhannya sedikit. Seandainya kita makan itu nasi murni putih, tidak ada yang lainnya, hidup kita. Apa kita belum percaya dengan adanya hewan-hewan yang itu hidup? Dengan adanya orang gila yang hidup, yang makannya tentu tidak sama dengan makan kita. Tapi manusia ini rakusnya ini yang sehingga membuat dia lupa kepada Allah. Beribadah kepada Allah Ta'ala ditinggalkan untuk mencari dunia. Bagaimana Allah Ta'ala akan menolong mereka? Karena Allah menjanjikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dengan tauhid, dengan beribadah kepada Allah. Wala najziyannahum ajrahum, maknanya fa inna hadzal jazaa huwa alladhi yakunu fil akhirah. Ya. Ini keuntungan orang yang bertauhid dan mengikuti sunnah, 2 keuntungan. Di dunia dijamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dibuat senang. Bayangkan Rasulullah SAW paling baiknya manusia meninggal dunia tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi meninggalkan ilmu dan amal soleh. Yang itu paling baiknya warisan. Beliau menjelaskan, fa innal anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala mata, dinaran wala mata, walakin warrasul ilma. Faman akhadahu bi khadhin wafir. Itu sabda beliau. Sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan kepada umatnya, jangankan umatnya, keturunannya, keluarganya tidak mewariskan berupa kumpalan emas, tidak pula dirham atau perak, tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, mengambil bagian yang banyak. Lihat hidupnya beliau ketika meninggal dunia, masih punya hutang pada orang Yahudi gandum, tapi beliau punya jaminan untuk membayar baju perangnya. Subhanallah. Pemimpin dunia meninggal dunia mewariskan ilmu. Lain pada zaman sekarang. Jadi pemimpin berebut bagaimana menjadi orang yang kaya sendiri. Dengan segala macam upaya menimbun harta, tapi tidak bisa menikmati semuanya. Dan ada akhiratnya, Allah Ta'ala akan memberi balasan berupa surga, keutamaan. Maka ketika Allah Ta'ala menjalankan man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, siapa yang dia beramal soleh cocok dengan sunnah, dan siapa yang bertauhid akan dijamin hidupnya jaya di dunia dan di akhiratnya. Maka sebaliknya, man amila sayyi'atan, siapa yang melakukan dosa, wa huwa musyrikun, dia berbuat syirik, tentu akan dibuat kocar-kacir hidupnya. Dan ini namanya mafhum mukhalafah. Dan diazab di nerakanya. Mereka memiliki harta yang banyak di dunia hanya sebagai pemandangan umum. Bayangkan orang memiliki gunung 5 gunung, lalu apa yang mereka berbuat? Seperti orang miskin melihat itu gunung. Mati tidak dibawa gunung itu. Ini bukan berarti kita tidak boleh mencari urusan dunia. Kebutuhan dunia itu sedikit. Ya. Rumah yang kita pakai ini umurnya panjang umur rumah kita daripada diri kita. Kendaraan yang kita miliki umurnya lebih panjang daripada umur kita. Jadi kebutuhan kita itu hanya sebentar sedikit. Perut kita sedemikian, bahkan kalau orang sudah lanjut usia penyakitnya muncul. Itu semuanya karena sebab makanan, bukan karena sebab iman. Ini perlu kita fahamkan dengan sejelas-jelasnya agar kita menjadi orang yang sadar, akan menjadi orang berpikir. Ternyata kenikmatan hidup ini dijangkau dengan keimanan, dan itulah yang dirasakan oleh para anbiya, para utusan Allah, dan juga para sahabat. Warawal Imam Tirmidzi. Nah, ya, ini ulama-ulama sunnah itu
menasihati kita bukan dengan internet, bukan dengan surat kabar, bukan katanya fulan-fulan. Karena orang mukmin pegangannya Quran. Wa'tasimu bihablillah. Pegangannya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu diikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah ketika kita salat, menjadi orang yang bertauhid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, menjadi orang mengikuti sunnahnya. Wa rawal Imam Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi rahimahullah taala fi jami'ihi, dalam kitab Jami' Tirmidzi, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bersumber dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Umar bin Khattab mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum," katanya beliau, seandainya kamu, hai sahabatku, hai manusia, tatawakkaluna, mau bertawakal kepada siapa? Ala Allah, bukan bertawakal kepada pegawai, bukan bertawakal kepada orang, bukan bertawakal kepada jin, bukan bertawakal kepada malaikat. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah, seandainya kamu itu betul-betul mau menyerahkan dirimu kepada Allah Ta'ala, haqqa tawakkuli, benar-benar dengan tawakal, bukan hanya lisannya tapi dengan hatinya. Apa katanya Allah Ta'ala? La ruziktum, atau la razaqakum, sungguh Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepadamu. Pemberi rezeki itu Allah. Bagaimana kita minta dengan maksiat kepadanya? Bagaimana kita minta rezeki dengan durhaka kepadanya, menyekutukan kepadanya? Maka Allah Ta'ala, maka beliau menjelaskan, seandainya kalian ini orang muslim betul-betul bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala tentang rezekimu, dengan kamu beribadah, la razaqakum kama yurzaqut tayr, atau kama yarzuqut tayra, sungguh Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepadamu seperti Allah Ta'ala memberi rezeki burung. Masa kita kalah dengan burung? Tidak ada ceritanya di koran bahwa burung itu mengalami krisis ekonomi. Padahal mereka tidak bercocok tanam. Orang punya sawah dikasih weden-weden supaya lari burung itu. Tapi Allah Ta'ala yang menanggung rezekinya. Berapa anaknya? Bukan 2, tidak ikut KB burung itu. Ya. Berapa anaknya? Lihat telurnya 6, 7, cucut semuanya. Yang dibawa bukan pakai kontainer dia. Pulang dibawa di sini rezeki itu, dibagi-bagi kepada anaknya. Subhanallah. Dan itu bukti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Lihat burung itu, berapa dia anaknya? Kucing yang lihat anaknya berapa dia. Padahal makan dikepuk kucing itu, suruh pergi dia. Tapi rezekinya ada saja dia. Lah kita diberitahu oleh beliau, ini loh binatang, burung tidak punya akal, tidak sekolah insinyur, tidak sekolah ekonomi, tidak punya toko, nggak punya pasar, tidak punya pabrik, apalagi. Tapi apa katanya? Taqdu khimasan, pergi pagi hari cari rezeki, telehnya ini lehernya kosong. Wa taruhu bitonan, dan suruh penuh. Dari mana? Dari Allah rezeki. Musim hujan, musim paceklik, musim panas, musim wabah, lihat burung itu. Ada saja. Kenapa? Allah Ta'ala yang menanggung rezekinya. Tapi burung itu tidak ada yang musyrik. Tidak ada burung yang minta-minta pada orang mati, tidak ada. Tidak ada kucing-kucing yang minta pada orang-orang yang menyembah batu, yang lain tidak ada. Yang di mana Allah? Lihat ayam jago malam jam 1 dia berkeluruk dia. Jam 3 tidak punya jam mereka. Subhanallah. Jika burung, ayam, binatang tidak punya akal, dijamin Allah Ta'ala rezekinya. Bagaimana kita khawatir tidak dapat rezeki? Khawatir kalau kita tidak beriman. Nah, itu. Karena iman ini kunci datangnya rezeki.
Lihat para anbiya, sederhana hidupnya, hidup ya. Para sahabat radhiyallahu anhum yang punya baju dua itu bisa dihitung. Bayangkan dari mundur turun ke masjidnya Rasulullah SAW punya satu baju, hanya menutup untuk auratnya, datang menuntut ilmu, bukan dengan mobil yang lainnya, dengan berjalan kaki. Subhanallah, datang rezeki di situ. Ini secara yang kita fahami, bukan hanya sekedar pemberitahuan lalu kita hanya sekedar tahu. Bagaimana kita mengambil ibrah pelajaran orang-orang dahulu. Jadi krisis ekonomi ini sebabnya dosa manusia. Ya. Bayangkan diuji dengan COVID berapa bulan, hancur ekonomi bukan satu negara, seluruh dunia. Bahkan Saudi pula. Kenapa? Menjauhi rumah-rumah Allah. Ya, kita lihat tidak ada makhluk-makhluk yang sifatnya menjauhi, yaitu perintahnya Allah. Bahkan mestinya perlu kita mendapatkan ujian ini, bagaimana kita meningkatkan kita, mohon kita pada Allah Ta'ala, tawadhu kita kepada Allah, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesembuhan itu datangnya dari Allah, penyakit itu datangnya dari Allah, yang menghilangkan penyakit Allah. Bagaimana kita tidak mohon kepada Allah Ta'ala? Upaya apapun manusia ketika bertentangan dengan syaratnya Allah Ta'ala tidak akan diberi. Apalagi sampai membohongi orang, menipu orang. Nah, perhatikan di sini sabdanya beliau, kalau kalian dari sahabat umatku betul-betul bertawakal pada Allah Ta'ala, yakin kalian akan dapat rezeki. Lihat burung itu, dia punya akal dia. Rumahnya bukan rumah seperti rumah kita, bukan punya usaha seperti manusia. Kurang apalagi beliau memberi contoh kita. Dan kita fahami begitu, tidak ada keluh kesah orang punya, yaitu binatang. Justru manusia keluh kesah dengan keluarganya. Kalau Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama sunnah, menjelaskan hadis ini. Wa haqiqatut tawakkuli, hakikatnya tawakal kepada Allah itu bagaimana? Wa huwa sidqu i'timadil qalbi, yakinnya hati Allah, bahwasanya dia yakin Allah Ta'ala akan beri rezeki. Bayangkan ada orang yang sifat setruk, dia bertahun-tahun, tapi Allah menjadikan ada orang yang merawat dia. Bayangkan orang gila, tidak punya rumah, tidak punya kerabat. Allah Maha tahu ini orang yang tidak beres akalnya, hidup di mana dia, Allah Ta'ala menjamin rezekinya. Tidak pernah mandi itu dia, bajunya tidak pernah ganti. Rupanya kita saksikan sendiri, kok sehat ya. Makanya bukan di restoran, bekas-bekas sampah mereka ambili. Minumnya bukan minum dengan, yaitu yang dikemas, harap adanya dia. Tapi kenapa Allah Ta'ala memberi hidup kepada mereka? Karena Allah Ta'ala menjamin hidup mereka. Dan orang ini tidak waras akalnya, dibedakan dengan orang yang sehat akalnya. Itu contoh-contoh yang sudah nyata untuk kita semuanya. Kenapa manusia kekurangan rezeki? Itu karena dosa mereka. Yang nomor 2, fistijlabil manafi' wa daf'id darar. Jadi orang itu kuat sekali yakin Allah akan memberi rezeki, lalu dia berusaha dengan mencari rezeki yang halal, menjauhi yang haram. Ini makna tawakal. Tapi kalau manusia mencari harta yang haram, menjadi miskin mereka. Dan berapa banyak dunia ini hancur karena riba. Hancur mereka. Karena itu sudah janji Allah Ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah mesti akan menghancurkan riba. Berapa banyak bangunan disita karena mereka tidak bisa membayar. Ini yang menjadi sebab, yaitu krisisnya ekonomi orang-orang yang mengaku dirinya muslim. Tapi kalau kita menghindari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, tidak mengurangi timbangan, ya tidak pula memalsu merek, tidak pula yaitu meminjamkan dengan riba, tidak pula pinjam dari hasil riba, Allah menolong.
Karena Allah berfirman wa yurbis shadaqah. Allah akan menambah rezekinya orang mau bersedekah. Kurang apa lagi kaum muslimin hidup ini. Dan juga dijelaskan wa min umuri dunya wal akhirah kulliha. Orang yang tawakal kepada Allah Ta'ala, yang hatinya yakin dia hanya bergantung pada Allah Ta'ala, dengan berusaha untuk melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, menjauhi larangannya, baik dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Wa qillatul umuri kulliha ilaihi, dan menyerahkan usahanya ini kepada Allah. Dia berusaha, ya Allah, aku telah mencari usaha yang halal ini. Allah memberi rezeki. Berapa banyak orang yang anaknya banyak, dia itu jual makanan yang dipikul di kepalanya ini dipasak. Lu kok cukup? Allah yang memberi kecukupan. Wa tahqiqul iman, dan mewujudkan imannya, ini makna tawakal. Bi annahu la yu'ti, yakin yang bisa memberi, wala yamna'u, tidak ada yang bisa membendung, wala yadhurru, dan tidak ada yang bisa madaratkan, wala yanfa'u, dan tidak ada yang bisa memanfaatkan, memberi manfaat kecuali Allah. Nah, ini makna tawakal. Tapi kalau orang masih berharap, wah ini azimat, ini bisa mendatangkan manfaatnya, Allah Ta'ala akan menjauhkan mereka dari rezekinya. Dalam satu hadis, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, Allah Ta'ala tidak mengurusi. Tetapi barang siapa yang man ta'allaqa billah, Allahus samad, dia hanya bergantung kepada Allah Ta'ala, Allah memberi rezeki. Nah, jadi inilah makna tawakal. Ia membuahkan rezeki, yang menjadi amannya jiwa, bukan hanya pasrah tidak bekerja, tidak, meyakini hanya Allah Ta'ala memberi rezeki, dengan berikhtiar yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, menjauhi yang haram, ya, dan meyakini bahwa yang bisa memberi hanya Allah, yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah, yang bisa menolak madarat hanya Allah. Ini makna yakin, makna tawakal. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Makna bertakwa, beribadahlah kamu kepada Allah, laksanakan perintahnya sekiranya kamu mampu. Belum mampu, istighfar, laksanakan yang sunnah dari beliau, tinggalkan yang haram kecuali dalam keadaan mudhtar, tinggalkan pula yang makruh. Itu makna takwa. Wa ajmilu fit talabi, sederhana saja mencari rezeki. Wa ajmil itu maknanya i'tadilu wala tufritu, tidak diri maknanya sedang, wala tufritu, dan tidak berlebih-lebihan. Bayangkan kalau kita itu makan sedang sehat badannya, tapi kalau berlebih-lebihan sakit badan kita. Satu bukti orang yang puasa siap, ketika sebelum makan lapar, dihadapkan makan baik, maunya semua itu masuk ke perutnya. Nah, ketika mereka memaksakan diri makan dipenuhi perutnya, apa yang terjadi? Lemes badan itu, tidak bisa beribadah kepada Allah, timbul ngantuknya dan timbul tidurnya. Tapi kalau kita makan sekedar yang kita makan lukma-lukmataini, yang cuy, makanya beliau membagi perut tiga, sulusuhu litta'am, wa sulusuhu yaitu lisyarabi, wa sulusuhu linnafasi. Sepertiga makanan, sepertiga air. Makanya Allah Ta'ala berfirman kulu wasrobu, bukan kulu saja, dan bukan wasrobu saja, kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minum, jangan berlebihan. Disebutkan dalam hadis beliau untuk memahami makna ayat ini, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas, sirkulasi bagus, badan sehat. Nah, inilah kebutuhan hidup kita, makan tidak banyak, cuma rakus kita ini yang tidak pernah berhenti. Makanya Rasulullah SAW tidak khawatir kalau umatnya miskin, khawatir kalau umatnya tertimbun harta yang banyak. Pikirannya membeli apa, mau punya apa, mau kemana. Bukan mau kemananya ke masjid,
Membeli apa? Bukan membeli sesuatu yang bermanfaat untuk akhiratnya, tetapi membeli untuk urusan dunianya. Berkata beliau, ittaqullah, beribadah kamu kepada Allah, wa ajmilu fit talab, sederhana saja, sedang-sedang saja cari rezeki. Kenapa? Fa inna nafsan la tamuta, sesungguhnya jiwa manusia tidak akan mati hatta tastawfiya rizquha, sehingga dia telah mendapatkan semua rezekinya. Wa in abtu anha, sekalipun lambat dia mencari rezeki. Fattaqullah, diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh beliau. Sekali lagi menjadi kamu orang beribadah kepada Allah. Wa ajmilu fit talabi, dan sedang saja mencari rezeki. Rasulullah SAW manusia seperti kita, butuh makan, butuh minum, butuh istri, butuh tempat tinggal. Tapi kalau kita lihat subhanallah doanya beliau, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, berilah rezeki keluarganya Nabi Muhammad SAW cukup untuk makan. Bahkan beliau bersabda pula, seandainya gunung Uhud ini, yang itu panjangnya 3 kilo lebih, Allah Ta'ala memberikan kepadaku berupa emas, bukan berupa batu, aku tidak senang meninggalkan kemewahan hidup ini, melainkan 3 hari aku habiskan, tinggal aku mengambil, yaitu untuk kebutuhan hidup saya, untuk kebutuhan makan saya. Subhanallah. Kenapa? Harta yang kita miliki, yang kita infakkan fisabilillah, itu semboyannya beliau. Lihat di dalam kitab Zuhud wal Wara' yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu gambaran hidup beliau. Lihat, kalau kita lihat gambarannya sahabat Rasulullah SAW yang kaya itu 1-2, tapi subhanallah semuanya orang ahli ibadah, sehingga Allah Ta'ala radhiyallahu anhum radu'an, meridai mereka bukan karena kekayaannya, meridai mereka karena ibadahnya kepada Allah. Khudhu ma halal, ambil yang halal, wada'u ma harrama, dan tinggalkan yang haram. Sekarang tidak, prinsipnya yang penting dapat. Prinsip yang dapat itu prinsipnya hewan. Tapi hewan tidak pernah rakus seperti manusia. Bayangkan kalau ada jago ayam banyak kan, ya, itu biasanya ada hawa nafsunya hewan itu. Nah, yang lain tidak boleh makan dulu. Ya, yang kecil-kecil suruh nyengkri. Ketika makan kecil mau datang disuruh pergi. Lihat orang punya ternak itu. Nah, tapi kalau sudah penuh, jagonya sudah makan, yang lain mereka tinggalkan, yang kecil-kecil suruh datang dia. Itu hawa nafsunya hewan. Jadi mereka makan, ketika sudah makan selesai, yang lain disuruh makan. Manusia tidak, semuanya orang miskin, semuanya dia sendiri yang kaya. Allah yang menghukum. Inilah pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Kenapa? Wadzalika li'anna Allah wa makna ajmilu fit talab, i'tadilu, sederhana saja, sedang-sedang saja mencari rezeki, ya. Waktunya malam, ya kita istirahat. Lihat burung itu, lihat ayam itu, ya walaupun hujan mencari rezeki. Kalau sudah mau terbit matahari, tidak ada ayam atau kambing jam 3 malam, jam 2 malam pergi cari. Kita punya ternak. Nah itu mereka pergi kalau sudah sekiranya sudah mau terbit matahari. Nanti pulang bukan jam 10 malam. Itu tadi. Taqtu khimasan wa taruhu bitonan. Sore sudah pulang. Tidak ada yang ngelembur sampai jam 10 malam. Nah, tapi Allah menjamin rezeki mereka. Kurang apalagi ayat-ayat Allah Ta'ala untuk menjelaskan kita. Ya. Lihat kambing juga, lihat juga burung-burung yang lainnya, ya. Ketika malam hari mereka istirahat. Istirahatnya bukan di mobil, bukan di istana, dia di susu mereka. Anaknya banyak dia. Ya. Tapi rezekinya dijamin oleh Allah, karena Allah telah menjamin rezekinya dengan ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata di permukaan bumi melainkan Allah jamin rezekinya. Bagaimana kita kalah dengan tawakalnya burung?
tawakalnya pada makhluk yang lain. Wa idza takaffalallahu bi rizqihi wajaba alla yubaligha fit talabi. Kalau kita ini sudah diukur, dijamin Allah Ta'ala rezekinya, tidak perlu kita itu berlebih-lebihan mencarinya. Bukan kalau menjalankan, Allah berfirman wa ja'alna laila libasa. Allah menjadikan waktu malam itu kamu beristirahat dari kecapeanmu kerja, bangun sholat, tidur. Wa ja'alna nahara ma'asha. Allah menjadikan waktu siang itu dengan matahari diterbitkan supaya kita cari rezeki. Waktunya azan sholat. Itu. Ini yang dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhu, hidup mereka nikmat. Wa ayyu awila an wa'tillahi ta'ala wa ihsanihi fa innahu akramu min ayyu khlifa wa'dahu. Allah Ta'ala memuliakan hambanya. Allah Ta'ala tidak akan menyelisih janjinya. Wadzalika, yang demikian itu kenapa? Di anna Allah tabaraka wa ta'ala qad tam'ana ahlal imani. Karena Allah Ta'ala menjadikan tenang hamba yang beriman. Bima yakfi ala arzakihim. Karena Allah Ta'ala telah mencukupi rezeki mereka. Rezeki yang cukup itu adalah orang bisa makan, ya, itu sudah cukup, itu namanya, ya. Yani al-ghina laisa ghina min kasratil mal. Orang kaya itu bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi orang merasa cukup. Jadi, wah, ini saya makan sudah cukup. Itu orang yang namanya ghina, itu cukup, kafah. Dan juga dijelaskan pula wa annaha madhmunatun, karena Allah Ta'ala menjamin rezekinya hamba ini. Laksanakan ibadah. Ketika kita disuruh mencari rezeki, mencari. Ketika waktunya ibadah, kita berhenti. Inilah orang yang hidupnya dimuliakan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat pula. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, law anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahribu minal mauti. Seandainya anak Adam ini takut tidak mencari rezeki, sebagaimana takutnya dia mati, la adrakahu rizqahu, dia akan dapat rezekinya. Kama yudrikuhul mautu, sebagaimana mati akan merenggut dirinya. Kurang apa lagi? Beliau berwasiat pada kita semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh disebutkan pula di dalam yaitu As-Sahihah, hadis yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani. Lau anna ibna Adam, seandainya anak Adam ini haraba min rizki, dia tidak mau mencari rezeki, seperti dia yahribu minal mauti, seperti dia lari takut dari kematian, la adrakahu rizqahu, sungguh dia akan mendapatkan rezekinya. Dan itu banyak orang sakit, lumpuh yang lama, tidak bisa bekerja, datang saja rezeki, tidak terlintas dalam pikiran kita. Bayangkan anak yatim yang dia janda, ya, mengurusi begitu anaknya, berapalah kekuatan seorang wanita itu mencari rezeki dibandingkan lagi. Makan semuanya dia. Kama yudrikuhul maut, sebagaimana mati akan menjumpai si dia. Inilah ikhwan kaum muslimin wal muslimat yang perlu kita fahami, bahwasanya rezeki itu datang dengan sebab ibadah. Jangan takut kemiskinan, takut kalau kita ini tidak beribadah kepada Allah. Sekalipun orang kufar kaya raya, tapi mereka gelisah hatinya. Mereka tidak tenang seperti orang yang ibadah, walaupun sedikit menurut mereka rezeki yang dia terima, tapi hakikat itu banyak dari Allah Ta'ala. Insya Allah hal ini akan kita lanjutkan nanti setelah kita salat asar biidznillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.